Shalom, selamat pagi para teman-teman. Saya atas nama Sandro Notonis ingin mempresentasikan hasil resum buku pendidikan anti korupsi tentang lembaga tata kelola dan pengendalian korupsi. Korupsi terdiri dari berbagai malfeasance yang mulai dari hal-hal kecil, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari secara langsung. Mulailah seperti penyuapan maupun memeras, misalnya sebagai dijata makanan atau perawatan medis di bawah layanan kesehatan nasional, dokumen atau izin seperti paspor atau lisensi mengemudi yang harusnya warga negaranya berhak mendapatkan gratis atau dengan harga rendah justru dinaikkan untuk kebutuhan pribadi. Varian dari sini termasuk menunda pengiriman dari dokumen kecuali kalau suap adalah dibayar. Kedua bentuk dari hal kecil penyuapan ini melibatkan penggalian uang untuk menyampaikan bantuan pemiliknya tidak memenuhi syarat. Contohnya, sebuah kebiasaan petugas impor dipertukarkan untuk sebuah pembayaran. Dana adalah sebuah spektrum yang mencapai kategori di mana kualifikasi adalah masalah kebijakan atau penghakiman. Misalnya, keputusan inspektur apakah akan memenuhi standar sanitasi yang tidak tepat secara kuantitatif. Korupsi di sini juga termasuk lebih besar penawaran, di mana dipertukarkan untuk suap atau kickbacks. Politisi atau birokrat penghargaan pemerintah kontrak untuk pasokan atau konstruksi, penyediaan layanan jasa publik, memberikan publik properti termasuk lahan dan spektrum secara gratis atau rendah harga, dan keringanan atau pengecualian dari peraturan. Korupsi sama saja untuk pembelian dari politisi untuk menjamin monopoli atau undang-undang yang menciptakan keuntungan pribadi. Korupsi menjadi kompleks dan multidimensi. Anti korupsi dan strategi perlu mengatasi berbagai aspek yang berbeda. Pada luas seluruh budaya masyarakat perlu berubah, mulai dari korupsi sebagai cara hidup, untuk berpikir itu tidak dapat diterima dan memalukan atau bahkan kejahatan. Setiap budaya semacam itu dipertahankan oleh serangan kepercayaan sendiri, harapan, dan tindakan. Anti korupsi lembaga di seberang negara. Beberapa negara telah mirip agen anti korupsi di berbagai bentuk, mengingat mereka memandat dan kekuatan yang berbeda dan diperoleh sama-sama mencampur hasil repanatini yang menawarkan ringkasan yang bagus dari lintasan negara, bukti, dan beberapa awal kebijakan rekomendasi. Korupsi memberi insentif yang baik dan paling terang, habiskan waktu mereka dengan sistem daripada berinovasi dan menciptakan kekayaan baru secara politis. Korupsi merugikan legitimasi politik sistem oleh memberikan elit alternatif dari memegang untuk kekuasaan lain daripada pilihan demokratisasi. Korupsi sebagai semua fenomena modern. Korupsi dapat ada dalam banyak konteks, dari penyuapan dalam bidang-bidang tertentu atau organisasi untuk sebuah sekretari, atau mencuri dari kantor-kantor. Di era abad pertengahan, hampir semua rejim yang ada pada Max Weber yang adalah politik wewenang adalah dianggap sebagai sebuah jenis
dari swasta properti yang bisa jadilah menyerahkan untuk keuntungan sebagai bagian dari mereka wariskan. Berikut cara mengatasi korupsi. Pertama, generasi dari anti korupsi. Langkah-langkah yang harus diambil dari pertengahan 1990-an oleh pembangunan keuangan institusi terlibat ambisius upaya merombak sistem pelayanan sipil bersama garis investasi pejabat oleh peningkatan upaya dispersi dan pengaturan formal, pengerahan dan kriteria promosi. Langkah-langkah ini sedikit efektif. Masalahnya terbaring dalam fakta bahwa pemerintah korup diharapkan bisa berpola diri dan untuk menerapkan sistem birokrasi yang dikembangkan selama bertahun-tahun di Indonesia, negara kaya dengan sejarah yang sangat berbeda. Upaya yang terbaru lagi berfokus pada pertarungan korupsi melawan transparansi dan akuntabilitas tindakan, yaitu meningkatkan pemantauan perilaku agen dan menciptakan insentif positif dan negatif untuk perilaku yang lebih baik. Sejak pemerintah tidak bisa dipercaya kepada polisi sendiri pun, masyarakat sipil seringkali mendaftar dalam peran pengawas dan dimobilisasi untuk menuntut akuntabilitas, di mana mekanisme pertanggungjawaban horizontal lainnya seperti anti korupsi dan jaksa khusus jika diberi cukup otonomi juga ditampilkan beberapa keberhasilan di negara seperti Indonesia dan Rumania. Dengan demikian, korupsi pun juga termasuk atau terorganisir sering pergi bersama dengan kejahatan. Kejahatan terorganisir mendominasi liar bisnis, tetapi itu mungkin juga menyusup hukum bisnis untuk keuntungan monopoli, keuntungan dan mencuri keuntungan. Kejahatan terorganisir dapat memiliki efek ekonomi yang penting, di mana membatasi asing investasi, mengurangi ekonomi, aktivitas, memeras keuntungan, dan peningkatan biaya dan ketersediaan dari kredit. Sehingga setan spiral, aktifkan terorganisasi kejahatan untuk mendapatkan sebuah pijakan dan menyebarkan dengan cara korupsi dan ancaman di pemerintah, termasuk penegakan hukum dan kontrol pembatasan untuk mendistorsi penggunaan dana publik. Korup penguasa dan pengusaha ilegal saling pakan suap, mengurangi biaya usaha bisnis ilegal dan membantu mereka meningkatkan modal, memicu pertumbuhan dan menghasilkan pengaturan yang lebih korup. Jika simbiotik yang kuat hubungan ada anti korupsi kebijakan kebutuhan untuk target organisir kejahatan, sebaliknya itu akan mengabaikan sebuah kunci dari masalah. Sayangnya saat kejahatan terorganisir menembus ekonomi dan politik, mereka di politik mungkin tidak untuk melakukan anti reformasi korupsi. Di negara-negara seperti ini, untuk agen anti korupsi tidak memiliki sedikit kekuasaan dan cukup sumber daya. Hukum mungkin jadilah kuat pada buku, tetapi pada alam praktek jarang ditegakkan atau ditegakkan hanya akan melawan yang tidak berdaya. Sementara yang tidak berdaya memungkinkan kampanye anti korupsi cenderung mentargetkan polisi sebagai otak oposisi, dan upaya kejahatan anti organisasi hanya fokus pada terbentuknya kelompok sambil melindungi orang lain. Begitu pula terhadap beberapa polisi, legislator, pengadilan, pegawai, bahkan hakim yang dijual anggota kelompok kriminal terorganisasi akan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan hukum. Demikian sedikit pemahaman mengenai tata kelola dan pengendalian korupsi
Untuk mengatasi korupsi, hendaklah kita bersikap jujur terhadap apa yang telah diamanatkan kepada kita, serta bertanggung jawab dan menghindari hal-hal yang terusnya tidak perlu untuk dilakukan atau mencari jalan potong untuk mencapai suatu tujuan dengan cepat. Terima kasih.